Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia, salam berkah. Bersama dengan saya, Haris Maisa Muhammad, coach Anda pada perjumpaan kali ini. Oke, teman semua, sahabat pajak yang sangat saya banggakan, pastinya Anda sudah mendengar apa itu ibu pot. Namun, bisa jadi di antara Anda belum mengetahui secara detail dan secara gamblang bagaimana sih implementasi atau penggunaan mengenai ibu pot. Kali ini, coach akan berbagi dalam beberapa seri ke depan mengenai cara mudah, cara ringkas, cara cepat Anda bisa menjalankan implementasi elektronik bukti potong itu kepajakannya Ibu Pot pada seluruh kewajiban perpajakan Anda, terutama PPh Pasal 23 yang menjadi kewajiban perpajakan Anda. Oke, sahabat pajak yang saya banggakan, sebelum kita akan membahas, bahkan kita akan simulasikan bagaimana kita implementasi elektronik bukti potong yang sudah mulai masa Agustus 2020 ini diimplementasikan kepada seluruh pemotong pajak PPh Pasal 23, ada baiknya kita tengok sebentar mengenai perbedaan antara elektronik bukti potong dengan elektronik SPT yang selama ini digunakan oleh para wajib pajak dalam melakukan pelaporan kewajiban PPh Pasal 2. Sebenarnya hanya ada 3 perbedaan mendasar antara elektronik bukti potong dengan elektronik SPT. Yang pertama, bahwa elektronik bukti potong bisa digunakan di semua platform, di semua jenis operasi sistem perangkat komputer Anda. Baik itu notebook, baik itu netbook, bahkan baik itu PC desktop. Semua bisa menggunakan aplikasi Ibu Pot. Kenapa? Karena di semua perangkat komputer itu pastinya memiliki sebuah browser. Jadi tidak perlu lagi kekhawatiran tidak bisa memasang aplikasi pemotongan pajak. Kenapa? Karena cukup sebuah browser saja Anda buka, kita tulis alamatnya, maka seluruh user tidak perlu khawatir menggunakan platform apapun jenis. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang menarik, elektronik bukti potong memberikan standarisasi pembuatan nomor secara otomatis melalui sistem. Sedangkan pada saat kita menggunakan elektronik SPT, nomor bukti potong dibuat secara manual oleh wajib pajak sendiri. Dengan adanya penomoran bukti potong secara elektronik, maka ada keuntungan. Buat siapa? Buat yang dipotong. Ikut serta bisa mengetahui bahwa nomor bukti potong yang dia terima dari pemotong pajak bisa dilakukan pengecekan secara berkala apakah betul pemotongan yang dilakukan oleh pemberi kerja, pemberi jasa, dan seterusnya sudah disetorkan kepada negara atau belum. Ini yang menarik. Yang kedua juga manfaatnya dengan memberikan penomoran secara otomatis melalui sistem, maka negara bisa memastikan bahwa transaksi pemotongan pajak benar-benar telah diselesaikan sampai dengan pembayaran atau penyetoran melalui modul penerimaan negara. Ini penting. Supaya apa? Supaya ada kepastian bahwa apabila terjadi pemotongan pajak telah betul-betul selesai kewajiban perpajakannya ditunaikan sampai dengan terjadinya penerimaan kas pada sistem penerimaan negara. Itu yang kedua perbedaannya. Dan yang terakhir, menarik adalah kalau kita menggunakan elektronik SPT, kita laporkan dengan cara membuat terlebih dahulu soft copy yang sering kita kenal dengan namanya CSV, maka dengan menggunakan elektronik bukti potong tidak perlu lagi membuat sebuah soft copy atau CSV. Jadi, dalam satu halaman elektronik bukti potong yang sudah kita buka, kita isi, maka seluruh informasi yang kita buat di dalamnya otomatis tinggal kita laporkan dengan memilih masa pajak yang sudah kita selesaikan. Mudah bukan? Dan dengan cara ini teman-teman, tidak ada data yang tersimpan di dalam perangkat komputer Anda. Artinya, data yang tersimpan dalam pengerjaan pada laman Ibu Pot otomatis akan tersimpan dalam server Direktorat Jenderal Pajak. Apa maksudnya? Maksudnya adalah risiko terjadi kehilangan data, risiko terjadi kerusakan data, dan seterusnya. Sekarang risiko itu dipegang Direktorat Jenderal Pajak. Jadi, Anda ketika misalnya kehilangan data atau ada masalah, maka Anda tinggal melakukan penyampaian kondisi tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk bisa misalnya meminta soft copy atau meminta duplikat dari bukti potong yang pernah Anda buat, yang mungkin sempat tersimpan di komputer, tetapi kemudian komputernya mengalami gangguan, Anda bisa ambil lagi. Dan ini salah satu kelebihan elektronik bukti potong.
Berikutnya sahabat pajak, kita akan bahas secara garis besar mengenai elektronik bukti potong ini. Tadi disampaikan di awal oleh saya, ada perbedaan yang mendasar antara elektronik bukti potong dengan elektronik SPT. Bahwa yang satu tinggal buka sebuah halaman di browser, yang satu harus dipasang ya atau diinstal bahasa lainnya, dan yang kedua pelaporannya dilakukan secara offline, yang ini secara online. Dan sekarang kita akan melihat secara garis besar aplikasi IbuPot ini seperti apa. Nah, setelah kita tahu bahwa ini menggunakan sebuah browser, yang menarik adalah aplikasi ini memiliki sebuah sistem keamanan yang sangat baik. Apa itu? Bahwa dia hanya bisa digunakan atau diakses gitu ya oleh wajib pajak yang telah memiliki sebuah tanda pengaman atau sebuah alat yang menyatakan secara sah penggunanya adalah wajib pajak tersebut. Apa namanya? Istilah yang digunakan yang populer disebut dengan namanya sertifikat elektronik, atau ada yang bahasa yang berbeda, digital certificate. Bagaimana kita bisa memperoleh sertifikat elektronik? Pastinya wajib pajak harus melakukan registrasi. Kalau Anda pengguna e-faktur, tentu sudah familiar, akan sangat mudah mengetahui tata cara memperoleh penggunaan aplikasi e-faktur. Cukup lakukan registrasi ke kantor pelayanan pajak untuk memperoleh tanda tangan atau sertifikat elektronik. Berikutnya, setelah itu, maka user setelah memperoleh kata kunci sertifikat elektronik, ini kata kuncinya, maka dia bisa masuk ke dalam laman IbuPot di DJP Online dengan NPWP dan password yang sudah dia buat pada saat mendaftarkan pada akun DJP Online. Jadi, kurang lebih pada laman DJP Online itu nanti akan tersedia banyak sekali fitur-fitur pelaporan-pelaporan dan pemenuhan kewajiban pajak lain. Salah satunya adalah IbuPot. Terus, yang tidak kalah menarik, salah satu bentuk keamanan yang diberikan adalah pada saat wajib pajak hendak melaporkan SPT masa pasal 23, maka sertifikat elektronik akan menjadi salah satu alat untuk mengesahkan bahwa SPT yang dikirimkan adalah SPT yang sudah ditandatangani, atau bahasa lainnya SPT yang selama ini ditandatangani dengan menggunakan tinta atau tanda tangan basah sudah tidak diperlukan lagi, tidak butuh cetakan lagi dan seterusnya, karena cukup dengan sertifikat elektronik maka SPT sudah terkirim dan dinyatakan sah memenuhi persyaratan SPT itu dengan kriteria benar, lengkap, dan jelas. Ini menarik. Kemudian apalagi yang menarik? Penomoran yang tadi saya sampaikan terpusat dan satu nomor itu sangat unik. Artinya sulit untuk terjadi duplikasi nomor. Dengan kata lain, satu nomor ini merupakan identitas pernah terjadi pemotongan pajak pada sebuah transaksi yang tidak mungkin diduplikasi kedua dan ketiga kali karena hanya menggunakan nomor yang sangat unik. Baik, sahabat pajak, sebelum kita akan membedah masing-masing dari teknik menggunakan aplikasi IbuPot, maka saya akan buatkan gambaran sederhana, gambaran ringkas yang akan membuat Anda terlebih dahulu memahami secara sederhana, oh ternyata bikin IbuPot itu cuma ada 7 langkah saja. Cuma ada berapa? Hanya 7 langkah saja. Baik, yang pertama tentunya dengan cara login. Login sudah tahu, tadi sudah saya arahkan yang pertama, Anda pastinya sudah memiliki kelengkapan login. Apa yang harus Anda butuhkan di sana? Ada sertifikat elektronik, Anda sudah punya akun DJP online. Oke? Dan itu semua sudah dijelaskan di pembahasan saya sebelumnya. Kemudian setelah itu kita masuk untuk membuat penanda tangan bukti potong. Langkah kedua. Langkah ketiga, ini langkah paling penting, langkah utama, dan inilah menu paling penting dalam IbuPot. Apa itu? Membuat bukti potong PPA pasal 23 secara real time, secara langsung dengan 2 teknik. Yang pertama, input atau key in atau merekam langsung ke dalam halaman IbuPot di DJP Online. Teknik pertama. Teknik kedua, kalau nggak mau repot, mudah saja dengan cara melakukan impor pada sebuah format yang sudah disiapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak berbasis Excel. Oke, saya ulang lagi. Menu utamanya cuma ada 1, apa itu? Input bukti potong dengan 2 cara, rekam secara manual pada laman IbuPot di DJP Online, atau tarik datanya dari Excel yang sudah kita persiapkan, yang sudah kita isi, yang kita sudah modifikasi sesuai dengan kebutuhan
kewajiban perpajakan kita. Yang keempat, setelah semua dibuat, bayangkan sudah jadi, maka otomatis kita tinggal langkah berikutnya kita laporkan dengan cara posting. Posting apa? Posting SPT. Setelah posting SPT, SPT-nya sudah terbentuk, kita rekam bukti setornya. Kita rekam bukti setornya yang kita buat menggunakan e-billing, kemudian kita masukkan ke dalam menu tersebut dari NTPN atau mungkin juga dengan nomor-nomor yang setara dengan itu. Kemudian kita siapkan langkah ke-6, kita siapkan SPT dengan menyiapkan penandatangan SPT, dan terakhir kita kirim SPT sampai kita memperoleh bukti penerimaan elektronik. Mudah bukan? Jadi dari 7 langkah itu sebenarnya langkah paling penting hanya saat kita merekam dengan 2 teknik. Apa itu? Merekam secara manual atau merekam dengan bantuan impor data dari format Excel yang sudah kita siap. Bagaimana? Sudah penasaran bukan? Sudah tidak sabar bagaimana sih kita menggunakan cepat dan paham ringkas dengan aplikasi InfoPod? Sudah tidak sabar? Kita akan segera melihat secara detail bagaimana penggunaan 7 langkah-langkah ini. Tentunya tunggu segera tanggal mainnya. Saya Harisman Isa Muhammad, undur diri dari ruang dengar dan pandang Anda. Jumpa lagi dalam edisi kita berikutnya dalam pembahasan InfoPod. Salam berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.